إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam kajian ceramah agama yang setiap bulan kita laksanakan. Di bulan yang lalu kita libur karena ada pilkada dan sibuk dengan urusan siapa yang menang dan tidak, sehingga kita tunda dulu sampai sekarang ini baru kita balik lagi melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang masih ada dalam umat Islam, yang masih belum ditinggalkan. Perkara-perkara jahiliyah, urusan-urusan jahiliyah yang masih dihidupkan, masih dijaga. Buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama yang lahir tahun 1115 dan meninggal tahun 1206 Hijriah. Beliau menjelaskan permasalahan-permasalahan sejak di masa beliau dan sampai saat ini masih ada perkara jahiliyah itu, dan kita pelajari untuk tidak diikuti tapi harus ditinggalkan. Kita belajar untuk meninggalkannya, bukan untuk mengikutinya, karena perkara-perkara jahiliyah ini sudah tentu perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang kita bahas ini yang disebutkan oleh Syekh adalah masalah ke-7 dan 8. Di masalah yang ke-7, penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah al-i'timadu 'alal kathrah wal ihtijaju bis sawadil a'zam wal ihtijaju 'ala butlanis syai'i bi qillati ahlihi, yaitu mereka berdalih, beralasan bahwa ukuran kebenaran itu adalah pada jumlah yang mayoritas. Alasan atau dalih mereka bahwa kebenaran itu dilihat dari jumlahnya yang mengikuti. Siapa yang lebih banyak mengikuti, maka itulah kebenaran. Saya mau tanya, pernahkah kita mendengar bahwa hari ini ada orang yang mengatakan kebenaran itu diukur dari jumlah yang banyak atau mayoritas?
Kebenaran diukur dari jumlah mayoritas. Hari ini ada tidak? Ada. Jadi diputuskan bahwa ini benar karena jumlahnya banyak. Apakah seperti itu? Selalukah jumlah yang banyak itu benar? Dan selalukah jumlah yang sedikit itu salah? Saya bantu. Apakah selalu jumlah yang banyak itu benar dan jumlah yang sedikit itu salah dan sesat? Orang-orang jahiliyah dulu mereka mengatakan bahwa kebenaran itu diukur pada jumlah yang banyak dong. Sekarang nih Muhammad, kau nih baru datang. Kamu ini cuman sendiri ketika Rasulullah bawa Islam. Berapa jumlah yang beriman saat itu? Pertama Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Ya. Baru hitungan beberapa sahabat. Sampai hijrah ke Ethiopia, mereka diusir, ditindas, jumlahnya cuma sedikit. Baru 80-an orang. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang musyrikin, jumlahnya berapa tuh? Banyak sekali. Maka kata orang-orang musyrikin bahwa kami yang benar karena kami berada pada jumlah yang banyak, mayoritas. Kalau urusan partai, siapa yang suaranya banyak, siapa yang suaranya sedikit, ya pasti yang itu yang menang. Kalau urusan menang belum tentu benar, ya. Urusan menang kalah belum tentu yang kalah itu salah, ya. Dan juga belum tentu yang menang itu benar. Kalau kita bicara kebenaran, tidak melihat pada jumlah yang banyak, tapi dilihat pada kualitas. Nah, kita tidak bicara partai, kita tidak bicara pemilihan umum, tapi kita bicara di mana sebenarnya letak kebenaran itu. Kebenaran itu bisa pada orang yang banyak atau bisa jadi pada yang sedikit. Tapi kalau dalam Islam justru dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang nih, kira-kira umat Islam banyak atau tidak? Ya, sedikit. Yang muslim dibanding dengan yang kafir, berapa banyak jumlah perbandingannya? Pasti yang lebih banyak orang kafir. Terus sekarang di dalam Islam itu sendiri, yang muslim itu sendiri, kira-kira orang yang benar-benar mengikuti jalan Rasulullah, agamanya Rasulullah, lebih banyak mana? Yang mengikuti jalan Rasulullah, yang komitmen dengan agama Rasulullah itu kira-kira lebih banyak mana jika dibandingkan dengan orang yang hanya mengaku muslim? Ya jelas lebih banyak orang yang mengaku muslim doang. Kalau cuman sekedar mengaku muslim, apakah jumlah yang mengaku muslim ini dikatakan benar? Di atas kebenaran? Atau seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi menceritakan tentang kondisi Islam dari mulai pertama sampai terakhir.
Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, Bada'al Islamu ghoriban. Islam itu diawali dengan keterasingan dan akan kembali menjadi asing. Dan akan kembali menjadi asing. Kata para ulama menjelaskan tentang al-gharib atau al-ghuraba ini, yang dikatakan asing ini. Jadi Islam diawali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing ini. Kata para ulama, mohon maaf kok para ulama, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan siapa al-ghuraba ini. Tanya kepada Rasulullah, siapa al-ghuraba ini? Rasulullah mengatakan, nasun salihun qalilun fi unasin kathir man yuti'u man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Kata Rasul menjawab pertanyaan siapa orang yang dikatakan al-ghuraba itu, yaitu nasun qalilun salihuna, orang-orang yang jumlahnya sedikit tapi soleh-soleh. Nasun qaliluna salihun, mereka sedikit jumlahnya tapi soleh-soleh. Baina nasin kathirin, di antara manusia yang banyak. Di antara manusia yang banyak, yang solehnya sedikit. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang bermaksiat, yang menyelisihi mereka, orang yang soleh ini diselisihi, dan yang menyelisihinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Nah, jadi kalau kita bicara siapa yang paling benar di dalam hal ini, justru kebenaran itu pengikutnya sedikit. Yang benar-benar soleh, yang benar-benar jalan menjalani perjalanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu sedikit sekali. Mana mic-nya? Ya. Orang yang solehnya ini sedikit jika dibandingkan dengan orang yang tidak soleh, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu menyelisihi Rasulullah, jumlahnya sedikit. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita kondisi Islam dari awal sampai sekarang. Diawali dengan keadaan sedikit dan akan kembali menjadi sedikit. Itulah mereka yang disebut dengan al-ghuraba dalam hadis riwayat Muslim dan hadis Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan hadis riwayat Muslim. Siapa sebenarnya yang disebut dengan al-ghuraba? Karena Rasulullah bilang fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka yang dianggap asing? Coba sekarang kalau antum pakai
Penampilan jenggot saja kayak gini asing. Antum di sini ya, siapa yang pede ketika jalan dengan jenggot kayak gini? Merasa antum sendiri mungkin masih berat, merasa risih. Karena juga takut diasingkan, khawatir diasingkan. Tapi ketahuilah dan berbahagialah bahwa Rasulullah bilang fatuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Tidak rugi. Minimal sunnah, kalau tidak mau dikatakan wajib. Minimal sunnah, kalau tidak dikatakan wajib. Cuman itu. Para ulama membahas urusan jenggot ini, tidak ada yang mengatakan mubah. Minimal sunnah. Berpahala tidak? Berpahala. Kira-kira ketika ada orang yang melecehkan sunnah ini, dia berani tidak kalau dia di hadapan Rasulullah lalu dia bilang, hei teroris, hei jenggot, hei. Ada yang berani kayak gitu? Rasulullah berjenggot loh. Rasulullah berjenggot, jenggotnya lebat. Wallahu alam, kayak saya atau bagaimana nggak tahu. Orang Arab jenggotnya lebat-lebat. Para nabi juga berjenggot. Nabi Musa, Nabi Isa, para nabi-nabi. Dan ini adalah sunanul mursalin, sunnah ajarannya para nabi. Asing kalau antum pakai kayak gini. Apalagi antum pegawai negeri, masuk kantor, cukur. Di sini bukan tempat orang-orang jenggotan. Walaupun kepala kantornya muslim, dia sendiri tidak tahu ini. Karena media sudah menggambarkan bahwa setiap orang yang jenggotan itu gini. Memang kebetulan, qadarullah juga. Orang yang suka bikin onar, suka bikin masalah juga berjenggot soalnya. Jadi disamaratakan. Image gambaran Islam itu kayak tidak bagus lagi. Gambaran orang yang berjenggot itu sudah tidak bagus, buruk. Sehingga ketika orang mau gunakan sunnah ini, jalan di toko, jalan di mall, jalan di mana saja, dilihatin sama orang. Antum yang gak kuat tuh bisa jatuh, bisa pingsan, ya. Kepikiran. Tapi kalau orang yang sudah cinta kepada Rasulullah, karena ini adalah merupakan ajaran Rasulullah, minimal Anda katakan sunnah. Sampai para ulama mengatakan mencukur jenggot itu haram hukumnya. Haram. Berarti apa? Dosa kalau dicukur. Silakan aja. Memang berat. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang asing. Kalau dia komitmen di atas agama itu, kata Rasulullah, al-mutamassik bidini kal qabid 'alal jamr. Orang yang benar-benar memegang agama ini seperti berpegang bara api. Tapi tidak bisa dilepas. Rasulullah tetap suruh pegang. Alaikum bisunnati. Pegang ini sunnahku. Sunnah di sini bukan mayuthabu fa'iluhu wa la yuaqabu tariku. Sunnah bukan dalam definisi melaksanakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Sunnah itu maksudnya ajaran Rasulullah, agamanya Rasulullah.
Itu sunnah. Bahkan kalau kata-kata sunnah itu, kalau menurut ulama terdahulu, sunnah itu adalah akidah. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah, Imam Barbahari meninggal tahun 329 Hijriah, termasuk ulama terdahulu. Beliau tulis buku Syarhus Sunnah, Syarah Sunnah. Dia tidak sedang menjelaskan sunnah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa, bukan. Dia sedang menjelaskan urusan akidah. Semua dari awal sampai akhir itu pembahasan akidah. Padahal namanya Syarah Sunnah. Bukan sunnah yang mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa yang beliau maksud. Maksudnya adalah akidah. Sama dengan sabda Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Ya. Jadi orang yang di akhir zaman sekarang ini memang diasingkan, tapi kata Rasulullah, bergembiralah, tersenyum bahagialah, fatuba lil ghuraba. Kata para ulama, tuba ini bisa diartikan keberuntungan, bisa juga diartikan nama dari salah satu nama surga. Tuba, surga Tuba. Berbahagialah karena orang yang dikatakan asing itu masuk surga Tuba. Kalaupun tidak dibilang surga, kata Rasulullah, beruntunglah, berbahagialah mereka yang sedikit itu. Orang soleh itu apa sih? Soleh itu baik. Soleh itu dalam bahasa baik, sesuai. Baik sesuai dengan apa? Ajaran agama. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, anjuran berusaha diamalkan. Itulah yang disebut soleh. Nasun solihun, orang-orang soleh, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang komitmen istiqomah di atas agama. Kalau kita sudah soleh dalam diri kita, maka insya Allah juga akan membuat orang lain di sekitar kita jadi soleh. Tapi kalau kita tidak soleh, bisa jadi kita tidak akan bisa membuat orang di sekitar kita soleh, karena kita memang tidak soleh. Tapi kalau orang dia soleh, apalagi sampai dikatakan bisa mensolehkan orang lain, memperbaiki, mengarahkan, membimbing orang lain, itu luar biasa. Dikatakan muslih. Muslih itu adalah yang memperbaiki. Sama dengan kata Imam Malik, la yuslihu akhira hadhil ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Tidak akan memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali seperti apa-apa yang dulu memperbaiki keadaan orang-orangnya. Jadi apa yang menjadikan kita itu menjadi baik? Yaitu Quran dan hadis. Kata Imam Malik, kalian ini sekarang tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang dulu menjadikan orang-orang menjadi baik. Apa itu? Agama. Agama yang membuat orang-orang terdahulu menjadi soleh, jadi baik. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi Islam di awal sampai yang sekarang, kalau kita memang mau baik,
Kuncinya cuman kembali kepada apa yang dulu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang kemudian mereka menjadi baik karena itu. Sama yang dibilang oleh Imam Malik tadi. Imam Malik mengatakan gak mungkin kalau kalian mau mengharapkan kebaikan akhir zaman kecuali kalau kalian ikuti apa yang dulu diamalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau bicara agama dan seluruh urusan dunia kita ini tidak akan lepas dari agama. Ya, nggak ada yang lepas dari agama, pasti ada hukumnya. Antum mau bicara apa saja pasti ada hukum dari agama kita, membatasi kita, ada aturannya, nggak sembarangan. Kondisi kita sekarang justru kalau kita ikuti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah justru semakin buruk. Ya, la yati alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidak akan datang satu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Coba, mohon maaf, kita hitung-hitung untuk presiden kita ya. Presiden Soekarno, ya. Lumayan. Mulai dari Soekarno, masuk Soeharto, bagus, ya. Masuk berikutnya siapa? Habibie. Terus setelah itu Gus Dur, Megawati duluan. Gus Dur dulu, baru Megawati, baru SBY, baru Jokowi. Coba antum ukur nih. Kira-kira yang paling bagus yang sekarang apa yang dulu? Kita tidak sedang mencela pemimpin, tidak ya. Maksudnya Rasulullah sedang menggambarkan kondisi di akhir zaman itu justru semakin buruk. Dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya. Ya, orang sudah tidak kenal Allah lagi. Mereka justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang merendahkan siapapun, cuman kita sedang membandingkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Apalagi kalau dari zaman Rasulullah sampai yang sekarang, jauh sekali, jauh sekali. Sekarang, kalau kita lihat kondisi agama kita, ya, apalagi mohon maaf, Menteri Agamanya kemarin sudah sampai dengan bebas dan terang-terangan, ya, mengucapkan selamat Natal. Padahal MUI yang sebelumnya, yang ketuanya itu mohon maaf Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika masih jadi MUI, ketua MUI, mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi sekarang malah justru Menteri Agamanya yang mendeklarasikan dan mengatakan ini boleh, tidak ada larangan, menghalalkan. Katanya untuk alasan toleransi, kebersamaan. Maka ini sebenarnya sudah, kalau kita bicara insya Allah orang sudah paham semua masalah toleransi, nggak usah bahas itu, nggak usah lagi diperpanjang. Sudah dari dulu ulama sudah berfatwa, bukan cuman sekarang. Sudah dari dulu ulama sudah berfatwa tentang ini. Tidak boleh. Karena kita tidak sedang mengatakan selamat atas lahirnya Nabi Isa, bukan, tapi kita sedang mengatakan bahwa selamat atas lahirnya anak Tuhan atau atas lahirnya Tuhan. Itu yang membuat kita tidak boleh mengatakan itu. Karena kalau kita mengatakan demikian, berarti batallah apa yang kita hafal selama ini, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak punya anak dan tidak punya bapa, tidak punya ibu. Dia tidak dilahirkan dari makhluk atau tidak dilahirkan dari Tuhan yang punya anak Tuhan, nggak ada. Lam yalid wa lam yulad, ini konsep tauhid selesai. Baru kemudian kita mengatakan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Itu berarti
membatalkan surat Qul huwallahu ahad. Itu baru satu. Masih banyak ayat lagi tentang ketuhanannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kondisi akhir zaman, memang kalau kita lihat orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak pernah kenal masjid, banyak mana? Orang lebih banyak tinggal di mall, di pasar, di luar sana, atau tinggal di masjid. Kegiatan kajian seperti ini, ceramah agama seperti ini, banyak yang tidak berminat. Karena mereka pikir bahwa kalau begini-begini tidak mendatangkan manfaat, ngabisin waktu dalam pikirannya. Ya Allah, akhi, kita belajar agama, manfaatnya jangan dulu pikir untuk urusan dunia, untuk akhirat dulu. Ini kita belajar agama untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti, bukan di dunia. Rasulullah mengatakan, khuliqtum lil akhirah, kalian diciptakan untuk akhirat. Wa khuliqatid dunya lakum, dunia diciptakan untuk kalian. Enggak perlu kejar dunia, akan dapat. Siapa kira-kira yang mati kelaparan? Kecuali kalau dia memang tidak kerja, dia tinggalkan. Antum tawakal, rezeki itu Allah sudah tentukan, Allah sudah atur. Kita cuman berikhtiar. Bahkan kadang kita sudah berusaha sekalipun Allah tidak kasih. Bukan karena kita gagal di dalam bisnisnya atau kerjaan, Allah yang tentukan jalan rizkinya kita itu. Kita cuman berikhtiar, berencana. Subhanallah. Orang lupa tawakal kepada Allah, lupa gantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman ikhtiar, berusaha, yang ngasih itu Allah. Jangan pikir, oh ini kehebatan saya, ini keahlian saya, ini pengalaman saya. Enggak. Sudah pengalaman puluhan tahun, kalau Allah tidak kasih rezeki enggak akan dapat. Antum sudah berbisnis, sudah punya rencana, ini kira-kira nanti untungnya begini, bangkrut, rugi, enggak dapat apa-apa. Jadi jangan lupa bertawakal kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Ketika kita sudah gantungkan harapan kepada Allah, kalaupun gagal kita tidak akan pernah menyesal, karena hati kita sudah berserah kepada Allah. Tapi kalau antum gantungkan kepada pekerjaan antum, segalanya pokoknya dengan keahlian antum, ketika antum gagal menyesal, sakit hati, marah, semua orang yang di rumah dicaci maki, disalahkan. Karena dia lupa Allah. Allah yang tentukan kan rizkinya. Belajar agama dibilang menyibukkan, menghabiskan waktu. Subhanallah. Orang belajar agama itu kan minimal dia tahu halal haram, dia tahu ini tauhid, ini syirik, dia tahu ini ibadah dan ini tidak ibadah. Itu yang membuat dia akan selamat di akhirat. Kalau anda tidak belajar ilmu ibadah itu, kata Ali bin Abi Thalib, percuma. Ali bin Abi Thalib menyebutkan sebuah ucapan di dalam kitab Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan suatu ibadah yang tidak ada ilmu di situ. Antum lihat orang Nasoro, mereka dibilang sesat karena apa? Ibadah tanpa ilmu, bagai saja sabarang. Tuhan, manusia dianggap Tuhan, itu sesat. Dalam pikiran mereka itu benar, dalam pikiran mereka itu baik. Ukuran mereka, Allah katakan mereka dolun, sesat. Kata Ali bin Abi Thalib, la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada didasari ilmu. Ilmu itu apa? Quran sama hadis. Mana tuntunannya? Jadi gak ada manfaat ente ibadah. Ini yang bilang Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang berpengalaman hidup bersama Rasulullah, yang tahu, nggak ada manfaatnya. Jadi jangan senang dulu, jangan pede dulu. Ini kan
Sudah dibilang sama kiai ini, amalin. Ini dibilang sama ustadz ini atau habib ini. Agama kan bukan milik ente. Yang atur ini ibadah dan tidak itu kan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak didasari ilmu. Wala khaira fi ilmin la fahma fiha. Dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak ada faham yang baik, faham yang benar. Fahamnya sesuai faham Rasulullah dan sahabatnya. Kalau faham sendiri, pakai hawa nafsu sendiri, nggak ada ilmu itu, nggak dianggap. Makanya ilmu juga bukan sembarangan ilmu. Ini ente dapat begini, tapi benarkah seperti itu pemahamannya? Jadi kembali dulu pemahamannya kepada siapa? Rasulullah dan sahabatnya. Bagaimana mengamalkan ayat atau hadis itu? Jadi bukan hanya sekedar faham tapi sesat. Pakai akal. Pakai akal. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan akalnya. Gimana? Ayat Al-Quran apalagi sudah bicara tentang sifat-sifat Allah. Oh, tidak boleh sembarangan menafsirkan. Ya, tidak boleh sembarangan pakai akal. Kalau Allah sudah bilang sifat Allah begini, imani. Fa'alaika bitaslimi wat tafwid. Kata Al-Imam Al-Barbahari, serahkan dirimu kepada ayat itu. Nyerah, gak usah. Wala tufassiru bi syai'in min hawak. Tidak boleh kau tafsirkan dengan hawa nafsu. Karena kadang-kadang ketika orang bilang Allah bersemayam di atas arsy, mereka bilang gimana kalau gitu? Allah itu butuh sama arsy. Dia mikir, dia pakai logika. Ya akhi, tidak pernah ada ulama yang otak-atik begitu. Allah sudah bilang bersemayam di atas arsy, ente tafsirkan pakai otak ente. Kalau memang pakai akal ente akan lemah begitu. Makanya imani saja. Serahkan kepada Allah bagaimana hakikat Allah bersemayam itu. Ya. Masya Allah. Sudah ada? Belum? 3 menit. Alhamdulillah masih ada. Manfaatkan. Baik. Jadi tidak ada ruginya kita belajar agama ini. Gak ada ruginya. Justru untuk kebaikan akhiratmu. Kau tidak diciptakan untuk tinggal di dunia, tapi untuk akhirat. Justru dunia diciptakan untuk kamu. Jadi tenang saja, gak usah khawatir. Wa ma min dabbatin illa wa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini ada rizkinya. Gak usah khawatir, dikasih sama Allah. Tinggal ente bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Burung keluar tidak tahu di mana tempat makannya. Dia akan dapat makanan di mana. Tapi Allah kasih makanan ternyata. Dia bisa makan. Ya, dia bisa makan, dia bisa selamat. Apalagi kita manusia yang bisa bekerja. Maka jangan malas, jangan bosan, jangan pernah nyerah untuk terus kita belajar agama ini. Akidah kita perkuat, pemahaman kita kuatkan supaya kita tegar kokoh di atas ibadah ini. Jangan tinggalkan. Ente tinggalkan ibadah, berarti ente akan dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah justru tidak akan melihat orang yang jauh dari Allah. Justru dibuat hidupnya sengsara gara-gara dia jauh dari Allah. Orang yang tidak kenal Allah hatinya galau, kacau, berantakan. Tapi kalau selalu dia zikir, ingat Allah, tenang hidupnya. Wallahi tenang. Gak ada resah, gak ada bimbang, gak ada gelisah, gak ada. Karena dia ingat Allah yang menjamin hidupnya. Itu orang yang terus belajar. Ilmu mengingatkan kita untuk hal-hal seperti ini. Ya. Kita balik lagi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang patokan kebenaran itu adalah bukan pada jumlah yang banyak. Justru Allah mencelah yang jumlah banyak tidak berkualitas. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika Muhammad kau ikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang, kamu akan sesat dari jalan Allah. Kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Ini Allah ancam Muhammad, gak boleh. Memang pada kenyataannya ini lebih banyak orang yang bermaksiat daripada orang yang kayak seperti ini. Orang yang tidak sholat banyak.
Ya, orang yang banyak bikin kesyirikan banyak daripada orang yang bertauhid, yang benar-benar mengikuti sunnah. Yang sekedar Islam juga banyak jika dibandingkan dengan orang yang benar-benar berpegang di atas ajaran sunnah Rasulullah. Sedikit jumlahnya. Itulah yang disebut dengan al-ghuraba. Kalau kita lihat banyak tidak orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Justru orang yang tidak bersyukur lebih banyak. Allah bilang tentang orang yang bersyukur sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur itu ibadah. Sedikit orang yang ketika dapat nikmat dia mengatakan alhamdulillah. Ya, dia bersyukur kepada Allah, lisan berucap dan dia balas syukur itu dengan ibadah. Karena salah satu bentuk syukur yang baik bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi dia balas dengan ibadah kepada Allah. Ya, dia balas dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kebanyakan orang di muka bumi ini justru hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Apa yang mereka perturutkan itu cuma hawa nafsu. Pengikut iblis, syaitan lebih banyak daripada pengikutnya para nabi dan rasul. Memang lebih banyak. Maka kita orang muslim, orang mukmin tentunya menjadikan orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang mulia, sahabat-sahabat para nabi. Inilah yang kita jadikan panutan di dalam hidup kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Hud. Kalau yang tadi itu di dalam surat Al-An'am ayat 116. Tadi Rasulullah Allah mengatakan kalau engkau mengikuti kebanyakan orang maka engkau akan sesat. Ya, memang seperti itu. Kebenaran itu bukan dilihat dari jumlah yang banyak. Bahkan kalau di zaman Rasulullah mulai berperang bersama melawan orang-orang kafir, jumlah Rasulullah itu sedikit. Ya, ketika perang Badar pertama berperang dengan orang-orang kafir, Rasulullah jumlahnya berapa? 300 orang ngelawan 1000 orang. Ya. Perang Uhud Rasulullah 3000, mereka 10.000. Ya, perang Uhud. Kalau perang Khandaq mereka perang Uhud Rasulullah 1000 orang dengan pasukannya, orang kafir 3000. Perang Khandaq Rasulullah cuma 3000, orang kafir 10.000. Banyak perbedaannya atau jauh sekali persaingannya. Tapi mereka Rasulullah dan para sahabatnya lah yang dimenangkan oleh Allah, karena Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit dimenangkan oleh Allah dari jumlah yang banyak. Ini kata Allah betapa banyak. Jadi justru kualitas yang dilihat walaupun jumlahnya sedikit tapi berkualitas, justru itulah yang akan ditolong oleh Allah. Bisa saja Allah hancurkan musuh-musuh Allah yang jumlahnya banyak karena mereka justru memusuhi Allah. Jadi kita ketika memerangi musuh-musuh Allah ini dibantu sama Allah. Ini karena musuh Allah dibantu sama Allah walaupun jumlah kita sedikit. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup sesi yang pertama dan nanti insyaallah sesi yang kedua tanya jawab setelah sholat isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau enggak ya alhamdulillah kita pulang.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan sedikit, saya tambahkan materi kita yang tadi berkaitan dengan patokan kebenaran adalah mayoritas. Ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi dulu orang-orang jahiliyah pun demikian mengatakan hal ini. Namun hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibantah oleh Rasulullah sendiri di dalam hadisnya. Kalau dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala justru mencela jumlah yang banyak. Ya, jadi jumlah yang banyak itu bukan hal yang terpuji. Bukan hal yang selalu indikasinya baik, tapi justru dari zaman dulu perjalanan Islam itu justru yang banyak itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang terancam masuk neraka itu malah yang lebih banyak. Yang terancam masuk neraka itu lebih banyak. Rasulullah mengatakan apa? Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat saya akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua masuk neraka, semua diancam dengan neraka kecuali wahidah. Kecuali satu. Jadi yang masuk surga itu cuma satu. Jumlahnya malah sedikit. Yang masuk neraka kebanyakan. Kalau 72 banding 1 ya jauh sekali. 73 golongan, yang 72-nya neraka. Berarti sangat sedikit orang yang masuk surga dan sangat banyak orang yang diancam dengan neraka. Lalu Rasulullah mengatakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa sih sebenarnya yang disebut dengan wahidah itu? Yang satu ini siapa? Kata Rasulullah, al-jamaah. Yang satu ini adalah jamaah. Ya, ini bukan jamaah Islamiyah atau jamaah tabligh atau jamaah apapun ya. Ini jamaah. Dalam hadis itu disebutkan adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yaitu yang disebut dengan al-jamaah. Jadi Rasulullah tidak sedang menyebut orang. Rasulullah hanya menyebut sesuatu yang apabila manusia berpegang dengannya dia disebut jamaah. Apa sih sebenarnya yang dipegang Rasulullah dan sahabatnya? Ya Al-Quran sama hadis. Jadi kalau kita mau dikatakan orang yang selamat berpegang dengan yang satu ini, al-jamaah. Jamaah itu adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran sama hadis. Maka kalau kita mau bilang sekarang ini justru ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu sedikit. Ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu malah sedikit. Bukan yang dilihat yang banyak. Malah sudah menyimpang. Kalau ditanyakan tentang masalah yang tadi kita singgung, nih jenggot saja nih jarang orang. Katanya bilang ahlu sunnah wal jamaah. Mana cirinya? Ya. Yang laki-laki pakai celana cingkrang saja. Ini ajaran Rasulullah, minimal sunnah. Kalau tidak dibilang wajib, minimal sunnah. Kalau tidak dibilang wajib, celana di atas mata kaki atau jubah atau sarung di atas mata kaki. Hanya ada pembahasan sunnah atau wajib, celana di atas mata kaki.
Sampai ada yang mengatakan haram, tidak boleh celana di bawah mata kaki. Jadi tidak main-main. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang serius. Kalau bahasa saya, mereka itu adalah orang-orang yang serius mengamalkan sunnah, nggak lembek. Bukan orang-orang yang lembek, orang yang semangat mengamalkan ajaran Rasulullah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kalau sudah dibilang haram, ya haram. Ada sebagian dai, ustadz yang justru ketika ditanya sama jamaahnya, apa hukumnya riba? Kata dia, kalau sedikit sih gak apa-apa. Nah, ini bahaya kayak begini. Kalau ditanya apa hukumnya musik, kata dia, ya kalau menyenangkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, walaupun musik, ya halal. Nah, ini yang kayak begini-begini bahaya. Ustadz atau kiai yang kayak gini gak boleh nih dibelajari. Gak bisa kita berguru sama orang yang begitu. Ini bukan orang alim yang benar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini juga saya ambil riwayat dari Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innal faqih haqqal faqih. Faqih, alim yang sebenarnya itu adalah man lam yuqannitun nasa min rahmatillah. Yaitu satu, ada tiga beliau sebutkan. Satu, ciri-ciri seorang alim. Satu, yang tidak membuat hamba-hambanya Allah menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah ketika ada orang yang pendosa mau tobat, dia justru memotivasi, oh iya silakan tobat, Allah mengampuni semua dosa, tidak ada penghalang. Kalau ada orang yang mau bertobat, Allah pasti ampuni dosa, semua dosa diampuni. Allah membuka rahmatnya untuk siapa saja yang mau bertobat. Nah, ini yang disebut orang yang membuka pintu rahmat Allah. Tapi kalau ada orang yang menghalangi, oh kamu tidak layak, ya, bahkan dibilang sudah ini bukan manusia lagi, ini dia berhak dapat azab. Ya, dia sampai sudah tidak terima, oh tidak ada tobat bagimu, Allah tidak akan terima tobatmu. Nah itu bahaya, nggak boleh. Kalau ada orang yang mau bertobat, nggak boleh kayak gitu. Iya, itu yang pertama. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan yang pertama adalah orang yang kalau dikatakan faqih adalah orang yang tidak memutus rahmat Allah darinya, atau tidak memutus antara dia dengan rahmat Allah. Yang kedua, man lam yu'amminuhum min adabillah, yaitu seorang faqih atau seorang alim tidak boleh menjadikan manusia itu aman dari adab Allah. Maksudnya apa? Selalu diingatkan, hati-hati nih, haram. Ini azab ini bahaya nih. Ditakut-takuti. Tapi kalau dia bilang, oh gak apa-apa. Nah, ciri yang ketiga langsung nyambung. Ciri yang ketiga nyambung dengan yang kedua. Wa man lam yurakhis lahum min au fi ma'asillah. Man lam yurakhis lin nasi fi ma'asillah. Dia tidak bermudah-mudah membiarkan manusia berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kayak tadi sudah ditanya riba, kalau sedikit nggak apa-apa. Nah ini bahaya. Ini bukan faqih, ini bukan ulama. Nggak boleh tuh diambil ilmu dari orang kayak gini. Iya. Justru dia berikan peringatan, sedikit ancaman supaya dia takut kepada Allah. Malah dibiarkan.
Malah dibuka orang untuk justru berbuat dosa. Ini yang bahaya. Gak boleh, haram ya haram. Jangan dibilang, oh kalau sedikit gak apa-apa. Nih kalau belum kayak gini sih gak apa-apa. Masuk gereja, ucapin Natal di dalam gereja, oh gak apa-apa, yang penting hati tenang. Naudzubillah. Umar bin Khattab mengatakan apa? La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma 'idihim. Jangan pernah kamu masuk di gereja orang-orang musyrikin ketika hari raya mereka. Fa inna suhtata tanzilu 'alaihim. Karena pada hari itu murka Allah sedang turun sama mereka. Jadi gak boleh kita bermudah-mudah. Ini kalau Umar bin Khattab masih hidup, kita sudah ditebas semua nih sama dia. Ya. Hari ini dai ini Allah sama dengan bobengka saja. Lamet. Kenapa kita justru orang yang dikatakan ulama atau dikatakan tokoh agama ikut kepada orang yang tidak pernah belajar agama? Apa kemauan umatnya, apa kemauan rakyatnya diikuti? Ya, katanya ulama itu kan harus ngajarin umat. Malah umat ngajarin ulama, gimana? Ulama ikut kepada umat yang gak pernah belajar agama. Dalil gak tahu, gak faham, Quran hadisnya bagaimana pemahamannya gak tahu, malah diikuti umatnya. Jadi ulama tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maka kita ulama, siapa saja yang jadi ulama, dia harus punya tiga sifat nih. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Gak boleh tutup pintu rahmat kasih sayang Allah bagi mereka yang mau bertobat. 2, karena ada orang yang punya pemahaman ente bikin maksiat kafir, ya, gak ada ampunan bagimu, neraka. Oh, gak boleh. Ya, yang ngasih ampunan siapa? Allah. Emangnya ente yang pegang, ente tangan keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tangan kanannya Allah? Ya. Kedua, ya, gak boleh memberikan kenyamanan kepada manusia, bikin haram, bagai saja, ya, lakukan saja, aman. Gak boleh engkau biarkan umatmu aman dari adab Allah. Justru diberikan peringatan, jangan sampai azab Allah itu datang kepada anda tiba-tiba. Hati-hati. Dan yang ketiga, selalu tegas. Selalu tegas dengan kebenaran. Bukan keras, tapi tegas. Apa kata Allah? Perintah jalankan, larangan tinggalkan. Itu tegas. Itu orang yang beragama. Ya, orang yang beragama seperti itu. Jadi justru umat hari ini, ya, kalau kita lihat, saya tadi mengatakan mulai dari presiden pertama sampai yang sekarang itu, saya tidak sedang bilang atau saya tidak bahas personnya, tapi kondisi kita, negara kita ini khusus Indonesia, mulai dari presiden pertama sampai yang terakhir, justru malah tambah buruk, bukan tambah baik. Saya tidak sedang menyinggung satu presidennya, bukan. Ya, tapi kondisi umat ini, karena memang rakyatnya juga begitu. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinan atau pemimpin itu kan dapat dari rakyatnya juga yang zalim. Makanya Allah kasih pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim itu cermin dari rakyatnya yang zalim. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah dan beribadah, beramal soleh. Apa itu?
janji yang luar biasa, dikasih pemimpin di muka bumi ini. Dikasih pemimpin di muka bumi ini bagi mereka yang sudah beriman dan beramal soleh. Jadi kalau iman amal soleh nggak ada, ya gimana mau dapat pemimpin yang baik? Syaratnya adalah apa? Terakhir Allah bilang mereka hanya menyembah aku dan tidak boleh buat syirik. Gimana? Kalau kita gini sekarang jauh dari tauhid, jauh dari iman, jauh dari ibadah, gak akan bakalan dapat pemimpin seperti Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang pemimpin atau dari mulai pemimpin sama rakyatnya itu semakin ke belakang semakin buruk. Lihat saja. Ya. Maka jangan lihat buruknya mereka, lihat dirimu ente sendiri. Perbaiki dirimu, karena kita kembali kepada Allah, bawa amal sendiri-sendiri. Bawa amal sendiri-sendiri, gak ada yang lihat. Kalau kita jauh dari Allah, ya kita yang sengsara. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas agama ini, karena kebenaran itu di atas istiqomah pada Al-Qur'an dan hadis, berpegang pada ajaran Rasulullah, bukan pada jumlah yang banyak, bukan pada jumlah mayoritas. Sedikit justru malah berkualitas. Itu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedikit ini jangan pernah berhenti, terus amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati, menyebarkan dakwah. Mudah-mudahan kita mati di atas kebaikan. Jangan pernah berputus asa atau bersedih hati melihat kebanyakan orang bermaksiat, kok kita ini cuma sibuk kayak gini. Jangan pernah, udah gak usah kita bersedih dengan hal itu, karena memang yang masuk surga itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Janji Allah, ingat betul-betul, jangan ikut orang banyak, jangan ikut kebanyakan mayoritas. Yang sedikit justru yang dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah di atas agama ini. Di akhir zaman orang lebih semangat kepada dunia dan dunia. Kita bukan meninggalkan dunia, tapi kita jadikan dunia itu cuma jembatan. Karena cuma dunia sudah diciptakan untuk kita, gak usah khawatir, Allah pasti akan kasih. Iman kuat, amal soleh kuat, tawakal kuat, yakin kuat kepada Allah, pasti Allah akan tolong kita, Allah akan berikan jalan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau enggak saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan doa saya. Di sini Ustaz, saya mau bertanya. Tadi saya mengikuti pembicaraan Ustaz ini apakah ada ulama yang mengatakan seperti itu haram. Apa itu? Oh ya. Jadi saya tidak tadi sih tanyakan ulama yang mengatakan kalau seperti itu haram. Jadi itu kira-kira kalau sudah 10 tahun dinas, terus dalam seminggu, karena dalam sebulan 5 kali seminggu, intinya sudah 10 tahun atau itu. Dosanya 10 tahun. Jadi saya mau tanyakan, dari perkataan ulama itu ada tidak dalil dari hadis yang sahih atau ajaran para Al-Quran yang sahih bahwa ada ayat atau hadis tersebut yang mengatakan seperti itu haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wa qassus syarib. Biarkan jenggot dan potong kumis. Perintah dalam teks-teks agama Islam
Yang namanya perintah itu hukumnya wajib. Meninggalkannya dosa. Dijalankannya wajib. Meninggalkannya dosa. Makanya kita katakan haram. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama dari zaman sahabat. Para ulama yang 4, cukur jenggot haram, nggak boleh. Hadisnya jelas, bahkan Rasulullah bilang khaliful yahud wal majus, selisihilah orang Yahudi dan Majusi. A'ful liha wa qasus syarib. Tanda antara muslim Yahudi dan Majusi adalah di jenggot sama kumis. Kalau orang Yahudi jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Ya. Jenggot panjang, kumis panjang, dan saya saksikan sendiri ketika saya alhamdulillah sebelum corona bulan Februari kemarin saya umroh langsung Palestina. Jadi ketemu sama orang-orang Yahudi yang tokoh-tokoh agamanya. Jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang selisihi orang Yahudi dan Majusi. Kalau Majusi para penyembah api. Mereka kebalikan, jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangin. Jadi pak kumis. Kumis panjang, jenggot dicukur, itu Majusi. Yahudi dua-duanya panjang, kumis sama jenggot, dan itu saya lihat sendiri orang Yahudi. Saya punya video, saya foto, saya video mereka. Itu yang ahli ibadahnya begitu. Tapi kalau asal Yahudi saja, ini bersih semua, sama kayak yang sebagian kita. Tapi kalau yang ahli ibadahnya, ini panjang, kumis panjang. Nah, kita orang Muslim gak boleh sama kata Rasulullah. Harus selisihi orang Yahudi, harus selisihi Majusi dan Nasoro. Yaitu apa? Panjangin jenggot, kumisnya dipotong. Itu bedanya. Makanya bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi dalam bentuk menyelisihi orang Yahudi. Karena Rasulullah sejak diutus, dia tidak mau sama dengan Yahudi dan Nasara. Selalu ingin beda. Ada beberapa kasus yang Rasulullah itu tidak mau sama orang Yahudi. Satu nih kayak seperti apa? Jenggot. Ada banyak kasus. Termasuk antum puasa, sahur, kalau orang ahli kitab Yahudi, ya, mereka kalau puasa tidak sahur. Kita pakai sahur. Kita kalau buka, mereka juga berbuka. Kita kalau buka selalu dipercepat. Kalau sahurnya diakhirkan, orang Yahudi sahurnya tengah malam dari awal-awal. Kita sahurnya diakhirkan. Ketika buka dipercepat, orang Yahudi enggak, dilama-lamain. Rasulullah tidak mau sama mereka. Ini kasus ingin berbeda sama Yahudi. Contoh yang lain, Yahudi Nasoro kalau ibadah pakai sendal, mohon maaf, tidak pakai sendal di zaman itu. Sementara Rasulullah mengatakan, "Sallu fi ni'alikum fa innal yahud wan nasara la yanta'iluna fi salatihim, la yusalluna fi ni'alihim." Salatlah kalian menggunakan sendal atau sepatu, karena Yahudi Nasara mereka tidak pakai sendal sepatu kalau salat. Nah, kalau sekarang kebalik, ya. Orang Yahudi Nasara pakai sepatu pergi gereja. Orang Muslim sekarang lepas sendal di luar, karena memang pakai keramik. Jadi antum nggak boleh lagi pakai sendal. Padahal kalau di Masjid Nabawi orang pakai sepatu khuf itu, sepatu khuf masuk Masjid Nabawi begitu, nggak usah buka. Tapi harus sendal sepatunya suci, bersih, nggak apa-apa, masuk aja. Jadi kalau antum pakai khuf masuk Masjid Nabawi nggak akan dilarang. Sholat kayak gitu pun boleh.
Nah, ini diantara kasus-kasus yang Rasulullah ini tidak boleh sama orang Yahudi. Jadi kita itu sholat pakai sendal diantara ajaran Rasulullah. Kalau misalnya di masjid antum nggak sholat pakai sendal, misalnya Pak tentara lagi tugas, apalagi tentara itu pakai sepatunya tinggi. Syarat untuk pakai sepatu yang kalau kita lagi tugas, biasanya kalau mau wudu agak repot, nggak usah buka sepatu, langsung aja usap di atas sepatu. Usap di atas punggungnya, selesai. Ustaz, tadi saya sudah pipis, saya sudah buang air, nggak perlu dibuka. Kalau mau tidak repot, pakai aja sepatu. Namun ada syaratnya, ketika pakai tadi yang pertama harus sudah dalam keadaan wudu. Sudah dalam keadaan berwudu. Jadi pakai misalnya nih ya, pakai pagi tadi, habis sholat subuh kita pakai, atau sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh sudah berwudu pakai sepatu. Ya. Kalau kita di hutan sholat pakai sepatu, gak apa-apa. Pakai sendal, pakai sepatu, sholat. Yang penting sholat sepatu sendalnya suci, bersih dari najis. Ya. Tiba waktu sholat zuhur, sebelum zuhur tadi sudah pipis atau sudah buang air besar, nggak perlu dibuka sepatunya. Cukup ketika berwudu pas giliran kaki diusap saja satu kali bagian punggung kiri, sebelah bagian punggung satu kali saja. Nggak usah di bawahnya, nggak usah di sampingnya, punggungnya doang. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Tadi kita singgung tentang Rasulullah tidak mau sama orang Yahudi pakai sendal dan sepatu ketika sholat. Ada lagi puasa hari Asyura. Orang Yahudi puasa di Asyura. Rasulullah tidak mau sama orang Yahudi. Hari Asyura hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Orang Yahudi merayakan hal itu dengan puasa di hari ke-10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Rasulullah tidak mau sama orang Yahudi sama, nggak boleh, karena Rasulullah juga disuruh puasa. Maka Rasulullah puasa hari tanggal 9 sama tanggal 10. Pengen beda, nggak boleh sama. Itu kalau ada kesamaan. Tapi kalau memang sudah tidak memang sama dari awal, maka memang Rasulullah tidak mau beda sama mereka. Dalam hal-hal yang mungkin mirip, itu Rasulullah tidak mau bersama sama mereka. Orang Yahudi, mereka biasa ibadah di kuburan. Rasulullah tidak boleh sholat di kuburan. Gak boleh ibadah di kuburan. Kalau sholat dan ibadah di kuburan itu cuma orang Yahudi. Dan ini nyata. Saya ketika umrah lihat betul orang Yahudi ibadah di kuburan. Ibadah di kuburan. Maka jangan pernah ikuti cara mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah kutuk orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan tempat ibadah. Bayangkan ucapan Nabi ini ketika sebelum beliau meninggal masih sempat-sempatnya memperingatkan umat dari perbuatan syirik. Gak boleh kuburan dijadikan tempat ibadah. Baca Quran, sholat di situ gak boleh. Sholat di masjid, baca Quran di masjid, ibadah di masjid. Itu kebiasaan Yahudi Nasara. Banyak. Maka kita pakai jenggot itu bentuk menyelisihi Yahudi Nasara Majusi. Kumis dipotong pendek. Ustaz, sudah 10 tahun saya cukur jenggot. Jawabannya yang tegas adalah siapa suruh jadi tentara. Ya, siapa suruh jadi tentara? Ya sudah. Semoga Allah memaafkan. Ya. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Tidak ada yang lain. Kalau Anda memang mau cinta sama Rasulullah, ya udah ikutin. Ya. Saya ingat ada dulu ceramahnya Ustadz Syafiq, kalau nggak salah pernah ceramah di depan polisi semua di Mabes Polri Jakarta. Ustadz Syafiq jenggotnya besar, banyak, lebih banyak dari saya. Ada yang nanya, anggota polisi nanya, Pak Ustadz, kita ini polisi gimana mau pelihara jenggot, sementara aturannya nggak boleh jenggot panjang.
Sebelum Ustadz jawab sama pimpinannya, nggak tahu pangkatnya apa, dia bilang, siapa suruh jadi polisi? Ya udah, terima aja. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah memaafkan. Semoga sebelum wafat, sudah masa-masa pensiun kan sudah bebas. Banyak-banyak tobat sama Allah dan semangat mengamalkan ajaran Rasulullah. Ya mudah-mudahan ada aturan polisi tentara kita di Indonesia ini boleh jenggot. Di Saudi itu tentara polisi jenggotnya panjang-panjang. Antum ketemu kirain syekh. Ya, begitu. Walaupun ada juga yang cukur, tapi kalau yang melihara dibiarin, nggak ada masalah. Tidak mengganggu karir, tidak mengganggu kerja. Ada apa jenggot sama kerjaan? Selama saya disiplin, selama saya baik, apa urusannya sama jenggot coba? Kok ditakuti? Nggak ada hubungannya. Iya kan? Masa ini dimasalahin? Oh ini jadi tidak. Nggak ada. Orang mau jujur, orang mau disiplin, mau apapun, nggak ada hubungannya sama penampilan ini. Yang penting rapi, ya, tetap taat aturan, selama dalam kebaikan ditaati. Ya begitu. Bagus jadi tentara Saudi, ya. Ya. Tapi insya Allah teman-teman yang kajian sunnah pun banyak dari TNI Polri. Ada grup khusus Polri, TNI Polri Cinta Sunnah. Itu grupnya banyak. Dari mulai yang pangkat atas sampai pasukan-pasukan yang baru masuk, yang sudah kajian sunnah. Ya, jadi nggak usah khawatir, ada temannya. Baik, ini saja jawaban saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya nonton ceramah di YouTube salah satu orang lain membahas masalah keutamaan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Yang Allah mengajarkan dunia dan sini itu tidak ada dibandingkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang ingin saya tanyakan, dalam ceramah itu beliau mengatakan bahwa di antara keutamaan dan kelebihan 2 rakaat sebelum 2 rakaat fajar itu bisa dikerjakan apabila bisa dikerjakan setelah melakukan salat subuh, apabila pas kita ke masjid terlambat, terus orang sudah koma waktu salat fardu subuhnya, jadi kan tidak ada waktu untuk melakukan salat sunnah fajar. Katanya bisa dilakukan setelah salat fardu. Itu salah satu keutamaan di antara semua salat sunnah rawatib itu. Ada yang boleh dilakukan apabila tidak memungkinkan dilakukan sebelum salat subuh. Jadi bisa dilakukan setelah salat subuh dalam keadaan tertentu dari Indonesia. Apakah betul benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Hadis Rasulullah mengatakan Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah ya. Salat 2 rakaat lebih baik daripada kita memiliki 1 dunia dan isinya. Kalau kita renungkan sejenak, ini luar biasa. Bagi orang yang yakin, yang beriman, tenang hidupnya ketika beribadah seperti ini, lalu dihadirkan dalam hatinya, Masya Allah. Walaupun secara nyata dia tidak pegang dunia, tapi ketika orang sholat sunnah dengan hatinya ikhlas, maka luar biasa itu. Pahalanya seperti dia mendapatkan 1 dunia dan isinya ini. 1 dunia dan isinya, manusianya semuanya ada di situ. Luar biasa. Maka gak perlu khawatir, gak usah sedih. Insya Allah antum sudah punya 1 dunia dan isinya ketika sudah sholat subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Nah,
terkait apakah tadi disebutkan diantara keutamaannya atau kelebihan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini bisa dilaksanakan setelah sholat subuh apabila ketinggalan karena udzur ya. Iya, itu artinya berarti dia ketinggalannya karena apa? Udzur kan? Kalau memang dia pengen sholat pada waktunya, tentu kan dia sudah dari awal-awal. Ya, kita husnudzon, baik sangka saja, mungkin memang dia udzur sehingga dia terlambat. Kalau seandainya dia terlambat karena udzur yang syar'i, maka kata para ulama memang boleh dikerjakan di qadha setelah sholat subuh. Ya, itu dibolehkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengqadha salat subuh 2 rakaat setelah subuh. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka lagi safar lalu ketiduran semuanya. Ketiduran. Umar bin Khattab bangunkan sahabat-sahabat semuanya. Bilal juga ketiduran. Yang muadzin ini ketiduran. Akhirnya sudah Rasulullah bangkit untuk sholat subuh duluan. Sholat subuh 2 rakaat yang wajib. Baru setelah itu beliau sholat sunnah. Maka kemudian dari sinilah kata para ulama, jika ditinggalkannya karena udzur bukan sengaja, maka boleh diqadha setelah sholat wajibnya, setelah sholat fardunya. Dengan catatannya udzur bukan sengaja. Sudah adzan, udah mau qomat, dia masih santai-santai. Padahal dia bisa kerjakan dulu tuh, ada waktu. Nah itu nggak boleh kayak gitu.